Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan, apakah Allah membutuhkan kita? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi setiap jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang menerangi setiap jalan, setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada pertemuan hari ini yang berfokus dalam kitab Ester pasal 6 ayat 12 sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Pembacaan Alkitab kita 1 tahun pada hari ini yang terdapat dalam Mazmur pasal 23 sampai 25 dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal 14. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Ayat emasnya pada hari ini yang berfokus di dalam Ester 7 ayat 3-4. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Pada pasal 6-7, kitab Ester menceritakan terjadinya peristiwa yang sangat dramatis antara tokoh Haman dan Mordekai pada pemerintahan Babel. Menurut pemandangan manusia, Haman telah memperoleh kemenangan, malah berubah menjadi kehancuran. Sebaliknya, sementara Mordekai yang telah direndahkan berubah menjadi tokoh yang ditinggikan. Untuk menyimak hal tersebut, kita akan mempelajari dua hal penting yang sebagai berikut. Pertama, Mordekai dihormati pada pasal yang ke-6. Pada suatu malam, Raja Ahasiweros tidak dapat tertidur. Lalu raja menugaskan petugas kearsipan untuk membacakan riwayat kerajaan. Pada arsip itu memuat salah seorang bernama Mordekai pernah menyelamatkan nyawa raja dari rencana pembunuhan Bigtan dan Teres atau penjaga pintu kerajaan. Tetapi Mordekai tidak mendapat penghargaan atas jasanya yang besar dalam ayat 1 sampai yang ketiga. Pada keesokan harinya, Haman mendatangi raja untuk mengusulkan supaya Mordekai dibunuh digantung dalam ayat 4-5. Sebelum menyampaikan maksudnya, raja bertanya kepada Haman demikian, "Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Ayat yang ke-6. Mendengar pertanyaan raja, Haman berpikir bahwa pertanyaan raja mengarah pada dirinya dalam ayat yang ke-6. Haman menjawab raja demikian, "Kepadanya hendaknya dipakai pakaian yang biasa dipakai oleh raja, dinaikkan di atas kuda yang biasa dikendarai raja, mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya, dan hendaklah orang itu diarak ke lapangan kota." Dalam ayat 7-10. Setelah itu bertitahlah raja kepada Haman demikian, "Sama seperti yang engkau sampaikan, lakukanlah itu kepada Mordekai, orang Yahudi itu yang sedang duduk di pintu istana raja. Sepatah kata pun jangan engkau lalaikan dari semua yang kusampaikan kepadamu." Terdapat dalam ayat yang ke-10. Lalu Haman mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang telah diusulkannya kepada raja untuk dilakukan. Terdapat di dalam ayat yang ke-11. Setelah segala sesuatunya dilaksanakan seperti dititahkan raja, kemudian Mordekai kembali ke pintu gerbang istana raja dalam ayat yang ke-12. Tetapi Haman kembali ke rumahnya dengan sedih hati. Haman menceritakan kepada istrinya Zeres hal-hal yang telah terjadi. Kata orang-orang bijak dan teman-temannya kepada Haman demikian, "Engkau tidak akan melawannya dan engkau akan jatuh di depannya." Dalam ayat yang ke-13.
Selagi bercakap-cakap, Sida-Sida datang menjemput Haman untuk menghadiri perjamuan yang diadakan Ester sang ratu, terdapat di dalam ayat yang ke-14. Lalu yang kedua, Haman dihukum mati dalam pasal yang ke-7. Suatu hari Ester mengadakan perjamuan untuk raja dan para punggawa kerajaan. Pada hari kedua perjamuan itu, bertanyalah raja kepada Ester sang ratu demikian, "Raja dan para punggawa kerajaan telah menikmati makanan dan minuman yang disuguhkan oleh ratu. Apa maksud dari jamuan yang ratu lakukan ini? Apakah keinginanmu? Apakah Ratu Ester memiliki sesuatu yang akan dimintakan kepada raja? Jika permintaanmu setengah dari kerajaanku akan kukabulkan," terdapat dalam ayat 1-2. Maka Ratu Ester menjawab raja demikian, "Jika baik pada pemandangan raja, karuniakanlah hidup kepada hambamu ini, hidup keluarga hambamu ini, dan bangsa hambamu ini atas permintaan hambamu ini. Sesungguhnya kami telah terjual atau tergadaikan dan terancam akan dibunuh dan dipunahkan, yaitu dalam digenosida. Jika hal ini terjadi, belum ada malapetaka yang lebih besar dari rencana jahat ini," terdapat dalam ayat 3 sampai yang keempat. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada sang ratu demikian, "Siapakah yang merencanakan kejahatan itu yang sangat besar itu?" terdapat dalam ayat yang kelima. Jawab ratu kepada raja demikian, "Yang merencanakan pemusnahan itu ialah Haman, orang jahat ini," terdapat dalam ayat yang ke-6. Lalu bangkitlah raja dari tempat duduknya dengan hati yang geram. Ia pergi ke taman istana, tetapi Haman masih tetap tinggal dalam ruangan untuk memohon keselamatan dari sang ratu. Sang raja kembali masuk ke dalam ruangan tempat jamuan yang dilaksanakan. Raja masih melihat Haman sedang berlutut ke arah ratu. Maka bertitahlah raja demikian, "Apakah ia masih ingin menggagahi sang ratu di istanaku sendiri?" Sembah Harbona kepada raja demikian, "Haman telah mendirikan kayu 50 hasta tingginya untuk Mordekai." Lanjut raja, "Sulangkanlah ia di situ," dalam ayat 7-9. Kemudian Haman disulangkan pada tiang gantungan yang dibuatnya sendiri untuk Mordekai. Maka surutlah amarah raja, terdapat di dalam ayat 10. Yang ketiga, dengan memperhatikan apa yang terjadi pada Mordekai, tadinya telah direndahkan yang akhirnya ditinggikan, dan Haman yang tadinya telah ditinggikan akhirnya direndahkan. Karena itu muncul pertanyaan demikian, siapa yang mengatur perjalanan setiap manusia di bumi ini? Yang mengatur perjalanan hidup setiap orang adalah Allah sendiri. Karena Allah yang merencanakannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi kehidupan kepadanya. Tidak akan terjadi hal apapun pada setiap orang tanpa seizin Tuhan. 1 inci pun dari kehidupan setiap orang tidak pernah luput dari perhatian Allah. Apakah dengan demikian Allah membutuhkan manusia? Apakah Allah mencipta manusia karena membutuhkannya? Tidak, tetapi Allah mencipta manusia untuk menyatakan kasih-Nya, kehendak-Nya, dan tujuan mulia bagi manusia. Kalaupun Allah tidak mencipta manusia dari mulanya, Ia tetaplah menjadi Allah. Alkitab berkata demikian, Allah adalah kasih, terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Karena itu Allah mencipta manusia menjadi sasaran kasih Allah, bukan malaikat dan atau makhluk hidup lainnya. Manusia menjadi sasaran kasih Allah bukan berarti Allah membutuhkan manusia, tetapi sebaliknya. Manusialah yang membutuhkan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Manusia yang membutuhkan kasih Allah dalam menjalani kehidupan. Tanpa menyatakan kasih-Nya kepada manusia, hidup manusia akan sama seperti makhluk hidup lainnya. Kasih Allah yang terdapat dalam diri manusia yang menyebabkannya menjadi makhluk mulia. Karena itu, manusia patut memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan dalam menjalani kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami membutuhkan Engkau di setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa. Di setiap lingkungan kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada, kami membutuhkan Engkau ya Bapa.
Kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam proses-proses hidup kami ya Bapa, baik itu senang maupun sedih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap dimanapun kami berada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.